Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2020. Izinkan saya menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penanganan COVID di Jakarta. Tadi pagi, pada pukul 10, Dinas Kesehatan melaporkan angka kasus baru yang muncul di Jakarta. Dalam seminggu terakhir ini, kita 3 kali mencatat rekor baru penambahan harian. Dan hari ini adalah yang tertinggi sejak kita menangani kasus di Jakarta. Ada 404 kasus baru. Tidak boleh dianggap enteng. Memang sebagian besar dari penambahan kasus harian ini adalah karena gencarnya kita melakukan yang disebut sebagai active case finding. Artinya kita tidak menunggu pasien di fasilitas kesehatan, tapi puskesmas kita mengejar kasus positif di masyarakat. Jadi bukan kita pasif. Di Jakarta kita secara aktif melakukan tracing, lalu melakukan testing. Dari situ kemudian mereka diisolasi, mereka yang ditemukan positif. Tetapi angkanya tetap tinggi. Nah, walaupun kita sudah melakukan peningkatan kemampuan testing, saat ini tes PCR di Jakarta per minggu itu sudah 3 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Dan kita akan terus meningkatkan kapasitas testing kita. Bahkan tes PCR itu, positivity rate-nya selama ini itu berkisar sekitar 5%. Karena persyaratan atau yang ditetapkan sebagai standar dari WHO adalah diperlukan 1.000 testing per 1 juta penduduk, dan positivity rate-nya, artinya mereka yang ditemukan positif, itu di bawah 5%. Sebagai catatan, tanggal 4 sampai tanggal 10 Juni, di Jakarta kita melakukan 21.197 orang dites. Dan positivity rate-nya 4,4%. Lalu, tanggal 11 sampai 17 Juni, 27.091 orang dites. Tingkat positivity rate-nya adalah 3,1. Lalu 18 Juni sampai dengan 24 Juni ada 29.873 orang yang dites. Positivity rate-nya 3,7%. Kemudian 25 Juni sampai 1 Juli ada 31.085 orang yang dites PCR. Kemudian positivity rate-nya 3,9%. Lalu tanggal 2 Juli sampai 8 Juli ada 34.007 orang. Positivity rate-nya 4,8%. Tapi hari ini angka positivity rate itu menjadi 10,5%. Melonjak 2 kali lipat. Ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada, lebih disiplin. Karena itu saya secara khusus ingin menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat Jakarta. Jangan anggap enteng. Jangan anggap ringan. Jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah COVID. Lonjakan ini merupakan peringatan bagi kita semua. Dan dalam perjalanan selama masa PSBB transisi ini, sejak 4 Juni sampai dengan 12 Juli ini, kita menemukan 6.748 kasus baru. Memang karena kita aktif melakukan tracing, tapi selama ini tambah kasusnya, tapi positivity rate-nya di bawah 5%. Artinya meskipun ditemukan sebutlah 200, tapi 200 dari 4.000 tes, maka dia hanya 5%. Berbeda dengan 200 dari 1.000 tes, maka dia 20%. Kami selalu perhatikan angka prosentasenya, karena itu yang bisa membuat kita menganggap ini sesuatu yang harus diantisipasi atau ini adalah perkembangan yang bisa dikendalikan. Nah, selama Juni tanggal 4 sampai dengan sekarang, klaster terbesar otomatis adalah pasien rumah sakit. Itu 45,26%. 45% itu rumah sakit. Yang kedua adalah pasien di komunitas. 38%. Mereka yang berada di lingkungan kita. Lalu di mana? Di pasar. Pasar itu 6,8%. Dan pekerja migran Indonesia itu 5,8%.
Sisanya dari perkantoran. Tapi saya perlu ingatkan pada semua, 66% dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya, kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif, dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Berbeda kalau yang positif kita temukan adalah yang sakit, yang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, tidak. Ini 66% adalah orang yang kita temukan karena kita melakukan testing. Jadi, saya ingin mengingatkan pada semua warga Jakarta, harus ekstra hati-hati. Jangan anggap enteng, jangan merasa kita sudah bebas dari COVID. Karena nanti, kalau kondisi ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke situasi sebelum ini. Karena itulah saya ingin ingatkan pada semuanya. Ada titik-titik yang harus diwaspadai. Pertama, yang paling harus kita hati-hati adalah tempat transportasi umum. Di situ ada situasi di mana menjaga jarak itu seringkali sulit. Yang kedua adalah di pasar. Kondisi di pasar seringkali membuat interaksi itu jadi pendek. Pastikan bahwa semuanya disiplin. Kita pun melakukan pengawasan pemantauan. Ada lebih dari 300 pasar, 153 di bawah Pemprov DKI, kemudian sisanya adalah pasar rakyat. Harus hati-hati. Kemudian saya ingatkan kepada semuanya, hal yang paling sederhana, nomor 1, pakai masker. Memakai masker di mana saja, kapan saja, dalam aktivitas apa saja. Yang kedua, jaga jarak aman. 1 meter adalah jarak aman. Lalu yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Pastikan ini terjadi. Lalu, dalam aktivitas apapun, pastikan ruangan tempat Anda berkegiatan, tempat kita berkegiatan, tidak boleh lebih dari kapasitas 50%. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan ragu untuk mengingatkan siapapun, kapanpun, dimanapun. Ingatkan, tegur, bila ada yang tidak pakai masker, bila ada yang tidak jaga jarak, bila ruangan lebih dari 50% kapasitas, bila tidak melakukan cuci tangan. Jadi jangan anggap ini sekedar urusan pemerintah, bukan urusan kita semua. Ini adalah kita mencegah untuk tidak terjadi penularan pada kita semua. Karena itu khusus hari ini, Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Karena itu saya ingatkan pada semua, kebijakan kita, dan saya rasa ini kita semua, menomorsatukan keselamatan. Keselamatan. Jangan sampai kita anggap enteng. Mari kita jaga keselamatan kita semua. Mari kita disiplin. Mari kita ingatkan satu sama lain. Insya Allah angka ini besok-besok akan bisa menurun dan Jakarta kembali dalam kendali. Mari kita sama-sama ikhtiarkan sebagai tanggung jawab kita semua. Demikian penjelasan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.